Film ini dimulai dengan berita yang bikin geger. Merangkum invasi alien ke bumi, sebuah asteroid jatuh di Eropa, membawa tamu tak diundang yang dikenal sebagai The Mimics. Mereka langsung bikin kekacauan dan menghancurkan benua tersebut. Saat keadaan terlihat benar-benar kacau, tentara sekutu manusia yang menggunakan pakaian mekanis canggih baru saja memenangkan pertempuran besar di Verdan. Di sini muncul pahlawan kita, Sersan Rita Vrataski, yang berhasil membunuh ratusan mimik. Rita ini langsung dielu-elukan dan jadi bintang iklan perekrutan militer. Tentara manusia yang bersatu mencoba memanfaatkan kemenangan di Verdan untuk melancarkan serangan besar-besaran dari segala arah di Eropa. Salah satu pembicara di film berita yang mempromosikan Vrataski dan upaya perang adalah Mayor William Cage dari Angkatan Darat AS. Mayor Cage terbangun dari tidurnya dalam perjalanan helikopter ke London, Inggris pagi hari sebelum operasi besar untuk merebut kembali Eropa. Dia bertemu dengan Komandan Sekutu Barat, Jenderal Brigham. Jenderal Brigham memerintahkan Cage untuk ikut gelombang pertama pasukan sekutu yang mendarat di Perancis dan memberikan liputan langsung dari medan perang untuk media. Betapa terkejutnya Cage yang hanya seorang kadet ROTC di perguruan tinggi tanpa pengalaman lapangan, tiba-tiba disuruh jadi reporter perang. Rasanya seperti disuruh langsung jadi penyanyi di konser besar, padahal baru bisa nyanyi di kamar mandi. Cage pun panik dan mencoba berbagai cara untuk menghindari tugas tersebut. Mulai dari pura-pura sakit gigi, sampai mencoba memeras jenderal melalui media. Awalnya, jenderal tampak menyerah dengan ancaman Cage, tapi kemudian dia memerintahkan penjaganya untuk menyentrum Cage. Cage terbangun di atas tumpukan tas di sore hari di Bandara Heathrow yang telah berubah jadi pangkalan militer. Serasa bangun di terminal yang salah, dia disambut dengan kasar oleh seorang sersan yang menyodorkan sepatu bot sambil memanggilnya belatung. Belum sempat dia protes soal nama panggilan barunya, datang lagi sersan lain bernama Farrell yang mengambil alih. Ternyata Jenderal Brigham mengirim perintah kepada Farrell yang menyatakan bahwa Cage telah mencoba untuk disersi. Jadi pangkatnya langsung diturunkan dari perwira menjadi prajurit. Cage pun ditempatkan dalam kelompok tentara eksentrik G Squad. Pertama kali ketemu, Cage langsung lihat mereka ketahuan berjudi oleh Farrell. Farrell yang sepertinya punya bakat jadi guru TK memaksa G Squad untuk memakan kartu yang mereka gunakan untuk berjudi. Setelah sesi sarapan yang tak biasa itu, Farrell memerintahkan mereka untuk menyiapkan Cage agar siap dikerahkan bersama mereka besok. Keesokan harinya adalah hari invasi dan Cage benar-benar gugup. Dia dipakaikan baju tempur yang rasanya lebih berat dari beban hidupnya. Anggota G Squad bahkan tidak mau mengajarinya cara melepas senjatanya dari safe mode, karena mereka yakin dia akan segera mati. Saat mereka akan terjun dari pesawat ke pantai Perancis, bagian belakang pesawat mereka meledak. Pasukan terjun lebih awal dari yang direncanakan. Meskipun operasi untuk merebut kembali Eropa seharusnya menjadi serangan mendadak, para Mimics ternyata sudah siap dan menyergap manusia, membantai mereka semua tanpa ampun. Sersan Vrataski juga mendarat di pantai tetapi tewas dalam beberapa menit. Anggota G Squad yang selamat semua terbunuh dengan cepat. Masih dalam keadaan syok dan hampir mati, Cage meraih ranjau Claymore saat seekor mimik biru raksasa melompat ke arahnya. Ledakan berikutnya membunuh Mimics dan Cage, tetapi darah mimik biru tersebut meresap ke tubuh Cage sebelum dia mati. Cage terbangun dengan panik di atas tumpukan tas, dengan sersan yang sama memanggilnya belatung, dan Farrell lagi-lagi membawanya ke G Squad. Rasanya seperti dejavu dalam mimpi buruk yang terus terulang. Meskipun dia berusaha keras menjelaskan apa yang terjadi dan bahwa mimik akan menyergap semua orang, tidak ada yang mempercayainya. Setiap kali dia dikerahkan dan mati, hanya untuk terbangun lagi di atas tumpukan tas. Dengan setiap putaran, dia menjadi sedikit lebih mahir mencoba menyelamatkan anggota G Squad dan Vrataski. Tapi Mimics terlalu banyak dan selalu membunuh semua orang. Vrataski memberitahu Cage, "Temui aku saat kamu bangun." Cage terbangun lagi di atas tumpukan tas, tetapi kali ini dia mulai bekerja sama dengan Sersan Farrell dan G Squad untuk memberinya waktu menemukan Vrataski. Setelah beberapa kali mencoba kabur dari latihan fisik dan gagal, akhirnya Cage berhasil kabur dan menemukan Vrataski di ruang latihan.
yang dikelilingi oleh drone latihan. Para prajurit pasukan khusus bersikap sinis terhadapnya dan Prataski menyambutnya dengan kasar. Tetapi ketika dia menjelaskan bahwa Prataski memintanya, dia segera membawanya ke bengkel senjata tempat kenalannya, Carter. Sesampainya di sana, mereka pergi ke ruangan belakang dan Cage mendapatkan penjelasan dari Prataski dan Carter. Prataski juga terjebak dalam lingkaran waktu di Verdan yang menjelaskan bagaimana dia bisa membunuh ratusan mimik sendirian pada putaran terakhir. Lingkaran waktu itu diciptakan oleh darah mimik biru besar, Alpha. Tetapi begitu si pelaku lingkaran menerima transfusi darah manusia, lingkaran itu terputus dan orang tersebut akan mati secara permanen. Oleh karena itu, Prataski menginstruksikan Cage untuk selalu memastikan dia mati sepenuhnya, daripada secara tidak sengaja disadarkan kembali seperti yang terjadi padanya setelah Verdan, yang membuatnya keluar dari siklus lingkaran waktu. Carter dulunya adalah peneliti di markas Jenderal Brigham, tetapi teorinya bahwa semua mimik hanyalah manifestasi neural dari satu makhluk alien, Omega, yang memiliki pikiran kolektif, membuatnya menciptakan alat yang bisa menemukan Omega jika diinput ke Alpha, yang kemudian membuatnya dipecat. Cage mencoba mencerna semua ini, tapi Prataski menyatakan bahwa agar mereka bisa menemukan Omega terlebih dahulu, mereka harus bertahan dari invasi besok. Dia kemudian melatih Cage, membunuhnya beberapa kali saat dia terluka, sehingga dia terbangun di atas tas dan mulai lagi dari awal. Cage mendapatkan PC dalam satu putaran bahwa Omega berada di sebuah bendungan di Jerman. Prataski dan Carter percaya bahwa PC-PC tersebut disebabkan oleh Cage yang pada dasarnya menjadi Alpha setelah terinfeksi darah biru, dan bahwa Alpha dan Omega memiliki kekuatan untuk memanipulasi waktu dan persepsi. Oleh karena itu, Cage dan Prataski fokus pada usaha mereka untuk bertahan di pertempuran, menerobos ke dalam Jerman. Setelah beberapa kali gagal dan mati, Cage dan Prataski menjadi jauh lebih baik dalam pertempuran di pantai. Tetapi meskipun sudah berusaha keras, mereka berdua terus mati dan Cage terus mengulang siklusnya. Cage mulai tertarik dengan Prataski dan melihatnya mati berulang kali juga mulai berdampak emosional padanya. Pada putaran berikutnya, Cage memutuskan untuk tidak mencari Prataski dan malah melarikan diri dari basis tersebut. Namun, Mimix akhirnya menyerang London dan membunuh semua orang, sehingga mengirim Cage kembali ke awal lagi. Cage dan Prataski akhirnya berhasil masuk ke dalam daratan. Selama perjalanan mereka semakin dekat. Dengan Cage mencatat detail dari hal yang dikatakan Prataski di setiap putaran. Pada salah satu putaran, Prataski menyebutkan memiliki pasangan yang penting di Verdan yang harus dia saksikan mati berulang kali sampai dia keluar dari lingkaran waktu dan dia mati secara permanen. Setelah menemukan helikopter di sebuah peternakan, Prataski menyadari bahwa Cage mencoba memintanya untuk tinggal di peternakan. Cage mengakui bahwa mereka sudah beberapa kali kembali ke peternakan, tetapi setiap kali Prataski mati, jadi dia mencoba untuk menjauhkannya dari kematian dengan pergi sendiri. Terkejut dan tersinggung, Cage akhirnya berhasil mencapai bendungan di Jerman sendirian, tetapi tidak menemukan apa-apa dan hampir ditangkap oleh Mimik sebelum akhirnya dia berhasil tenggelam dan mati. Pada putaran berikutnya, Cage, Prataski, dan Carter menyatukan potongan-potongan informasi dan menemukan bahwa PC-PC itu dan keberhasilan Prataski di Verdan semuanya adalah tipu muslihat oleh Omega, Mimix Overmind. Omega membiarkan manusia menang di Verdan untuk menarik mereka menginvasi Eropa, di mana semua pasukan manusia akan dikepung dan dihancurkan. Tanpa petunjuk lain, perangkat yang dibuat Carter yang membuatnya dipecat adalah kesempatan terakhir mereka. Prataski dan Cage beralih fokus untuk mendapatkan perangkat tersebut yang berada di bawah kendali Jenderal Brigham. Setelah beberapa kali kegagalan fatal, mereka berhasil mendapatkan perangkat tersebut dan menusukkannya ke kaki Cage. Cage kemudian melihat lokasi sebenarnya dari Omega di museum di Paris. Setelah melihat ini, mobil pelarian mereka mengalami kecelakaan dan airbag membuat Prataski pingsan sebelum dia bisa membunuh Cage. Cage terbangun dalam keadaan terikat di rumah sakit. Dalam penahanan, dia menyadari bahwa sekarang kemampuan memutar waktu telah hilang karena telah diberi transfusi darah setelah kecelakaan mobil.
Frataski membantu mereka berdua kabur. Tetapi dengan waktu yang tersisa hanya beberapa jam sebelum invasi, Cage memutuskan untuk kembali ke markas dan mencari J-Squad untuk membawa mereka ke Paris. Cage berhasil meyakinkan J-Squad dengan hadirnya Frataski, dan mereka semua naik pesawat dan terbang ke Paris. Setibanya di sana, para mimik menabrakkan pesawat mereka dan dalam baku tembak yang terjadi, Cage, Frataski, dan 3 anggota J-Squad yang tersisa memutuskan untuk menggunakan sisa tenaga mesin untuk meluncurkan pesawat ke sana dan meledakkan granat untuk membunuh Omega. Anggota J-Squad lainnya mengorbankan diri mereka dalam peluncuran tersebut, dan Cage serta Frataski berhasil masuk ke dalam museum. Sampainya di sana, Frataski memberitahu Cage bahwa ia akan mengalihkan perhatian Alpha Mimic yang sedang berpatroli. Sementara Cage pergi dan untuk menghancurkan Omega yang tenggelam di dasar Laufer. Saat Frataski mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang akan selamat, Frataski menyesalkan bahwa ia berharap memiliki lebih banyak waktu untuk mengenal Cage dengan lebih baik sebelum berangkat. Setelah pengejaran singkat, Alpha menangkap dan membunuh Frataski. Omega merasakan kehadiran Cage dan mengirim Alpha kembali untuk menangkap Cage. Alpha menyelam mengejar Cage dan menusuknya, tetapi Cage menarik semua pin granat dan menjatuhkan sabuk tersebut ke dalam Omega. Omega meledak dan mati, dan semua mimik mati bersamanya. Saat Cage karat, darah Omega merembas ke dalam tubuhnya, mirip dengan apa yang terjadi dengan darah Alpha di awal cerita. Cage terbangun dengan kaget dan mendapati dirinya berada di dalam helikopter menuju London dari pagi sebelum invasi. Dia mendarat dan melihat beberapa berita bahwa setelah ledakan misterius di Paris, semua mimik telah mati. Pasukan manusia akan mulai menyisir Eropa keesokan harinya. Semua anggota J-Squad terlihat hidup dan sehat saat Cage tiba di pangkalan. Cage pergi mencari Frataski, tetapi meskipun sekarang semua orang memperlakukannya dengan hormat karena dia kembali menjadi mayor. Dia menyambutnya dengan kekasaran yang sama seperti setiap kali mereka pertama kali bertemu di setiap loop. Melihat ini, Cage pun tersenyum.